Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ai hadza tegese utawi iki kufarun far' siji, satu cabang permasalahan fikih. Lawida'a lamuna mendakwa sapa mudda'i alaihi ing atase mudda'a alaih ainan ing barang. Jika seorang mudda'i mendakwa kepada mudda'a alaih tentang satu barang, jadi sengketanya tentang sengketa benda bukan sengketa harta, faqala nuli ngucap sapa mudda'a alaihi ngucap ing lafat laisat li, laisat ora ana apa ain iku li keduwe ingsun, barang ini bukan milik saya begitu. Jadi ketika didakwa barang itu memang secara zahir berada dalam penguasaan mudda'a alaih, tapi ketika dia didakwa dia justru mengatakan laisat li, barang ini memang saya bawa tapi bukan milik saya. Au hiya lirajulin, utawa ngucap ing lafat hiya lirajulin la a'rifuhu, barang ini milik seorang laki-laki yang saya tidak mengenalnya. Au hiya lirajulin, utawa ngucap ing lafat hiya lirajulin, hiya utawi ain iku lirajulin kedhe wong lanang, la a'rifu kang ora kenal sapa ingsun hu ing rajul, barang ini milik seorang laki-laki yang aku tidak mengenalnya. Au libni at-tifli, utawa ngucap ing lafat libni at-tifli, dia mengatakan hiya libni at-tifli, benda ini milik anak saya yang masih kecil. Libni kedue anak ingsun atifli kang isih cilik. Au waqfun alal fuqara'i, atau dia mengatakan hiya waqfun alal fuqara, benda yang Anda dakwaan itu merupakan benda wakaf yang diwakafkan kepada orang-orang fakir. Au waqfun utawa iku wakaf alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir. Au masjid kadza, utawa ngucap ing lafat hiya waqfun ala masjid kadza, benda yang Anda dakwakan kepada saya itu adalah benda wakaf untuk masjid ini. Au masjid kadza, utawa masjid mengkene-mengkene. Wawa halih utawi mudda'a alaih iku nazirun wong kang reksa, orang yang berposisi sebagai nazir fihi ing dalam wakaf. Jadi dia mengatakan ya waqfun ala masjid kadza, benda ini adalah benda wakaf untuk masjid ini, masjid tertentu begitu ya. Saat dia mengucapkan itu, posisinya adalah sebagai nazir, orang yang dipasrai untuk mengelola barang wakaf. Fal asohu mongko utawi wajah asoh, maka ketika ada dakwaan model begini dan dijawab oleh mudda'a alaihi dengan beberapa pernyataan tadi, maka menurut pendapat yang kuat iku anau sak temene kelakuan iku latang sorifu ora dadi bubar opo al khusumatu poro padu. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh orang yang didakwa, mulai ucapan laisat li, ucapan hiya lirajulin la a'rifuhu,
sampai pada ucapan hiya waqfun ala masjidi kada, pernyataan ini tidak menjadikan sengketa itu selesai. Anhu sangking mudda'a alaih, wala tungzaulan ora kena dicopot, tidak boleh diambil apa al ainu benda minhu sangking mudda'a alaih. Jadi di satu sisi pernyataan itu tidak bisa membatalkan sebuah tuntutan, membatalkan sebuah perkara, tapi di sisi yang lain pihak mudda'i tidak boleh mengambil secara sewenang-wenang juga. Artinya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh mudda'a alaih itu tidak pasti diterima pun juga tidak pasti ditolak. Akan tetapi bal yahlifu balik nyumpah hu ing mudda'a alaih sapa al mudda'i wong kang dakwa, sapa al mudda'i wong kang dakwa annahu ing sak temene kelakuan iku layal zimu ora tetep hu ing mudda'a alaih apa at-taslimu menyerahkan lil aini maring benda. Nah, bahkan yang harus dilakukan adalah mudda'i meminta kepada mudda'a alaih untuk bersumpah yang isinya bahwa mudda'a alaih tidak berkewajiban untuk menyerahkan benda itu kepada mudda'i. Rojaan karena mengharap ayyukirro ing yento ikror, yento mengakui sapa mudda'a alaih, au yang kula utawa mbangkang sapa mudda'a alaih. Jadi mengapa diminta untuk bersumpah? Karena barangkali dia mengakui atau dia mengingkari. Fayahlifu nuli sumpah sapa al mudda'i wong kang dakwa, wa tasbutu lan tetep lahu keduwe mudda'i apa al ainu benda fil awwalaini ing dalem masalah awal loro. Wal badalu lan ganti lil hailulati krana ngaling-ngalingi fil baqiyati ing dalem sekarine, au yukimu utawa jumenengake sapa al mudda'i. Oh begini, au yukima utawa jumenengake. Jadi rojaan ayyukima yen to jumenengake sapa al mudda'i wong kang dakwa bayinatan ing saksi annaha ing sak temene ain iku lau tetep keduwe mudda'i, walau asarra lamun netepi sapa al mudda'a alaihi orang yang didakwa ala sukuten ing atase meneng an jawabin saking jawaban lidakwa maring dakwa. Jika pihak mudda'a alaih setelah diminta untuk bersumpah bahwa isinya adalah bahwa dia tidak ada keharusan menyerahkan barang, ternyata dia kekeh untuk tetap diam. Dia tidak mau melakukan sumpah sebagai jawaban atas sebuah dakwaan. Fanakilun ai fahuwa mongko utawi mudda'a alaih kun nakilun aran wong kang bangkang. Maka dianggap orang yang tidak mau, bukan dianggap sebagai yang mengingkari, tapi dianggap tidak mau bersumpah. In hakama lamun ngukumi sapa al qadi binukulihi kelawan bangkange mudda'a alaih. Wa idza ta'aya ing dalam nalikane ngaku-ngaku sapa wong loro, ketika yang mendakwa itu dua orang. Ai isnani tegese wong loro, ai kullin tegese saben-saben siji, ai kullun tegese saben-saben siji minhuma sangking isnani, syai'an ing satu benda fiyati salisin ing dalam penguasaan orang ketiga. Jadi bendanya satu yang berada di dalam kekuasaan orang ketiga, tapi pendakwanya dua yang masing-masing berdiri sendiri.
A juga mendakwa, B juga mendakwa. Ini yang dimaksud kullun minhuma, masing-masing melakukan dakwaan. Bukan kemudian dua orang itu di satu pihak dan orang ketiga di pihak lain, enggak. Jadi dua orang ini memang sama-sama mengajukan dakwaan. Lam yusnid kang ora nyandarake, lam yusnid kang ora nyandarake sapa kulun hu ing syai'an ila ahadihima maring salah sijine isnani qoblal bayyinati ing dalem sadurunge saksi, wala ba'da lan ora ing dalem sakmarine bayyinah, wa aqama lan jumenangake sapa ae kulun saben-saben siji minhuma saking isnani bayyinatan ing saksi, bihi kelawan syai'an sakotota mongko gugur, sakotota mongko gugur sapa bayyinatani lita'arudihima krana saling berlawanane bayyinatani, wala murajjiha lan ora ana kang ngunggulake iku maujud, ya fakana mongko ana apa syai' iku kama la bayyinata, kaya oleh ora ana saksi iku maujud. Jadi ketika dua pihak yang saling mendakwa ini ternyata dalam dakwaannya dia tidak mengkaitkan barang ini, tidak mengkaitkan ya barang yang didakwa ini pada salah satunya, baik ketiadaan penyandaran itu sebelum ada saksi maupun setelahnya. Jadi hanya mendakwa saja. Kemudian masing-masing menghadirkan saksi. Ya, jadi pihak A yang mendakwa pada pihak C menghadirkan saksi, pihak B yang mendakwa kepada pihak C juga menghadirkan saksi. Maka justru kedua saksi itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Karena dua persaksian itu saling ta'arud, saling bertentangan. Saksi A mengatakan barang itu milik A, saksi B mengatakan barang itu milik B. Ini namanya ta'arud. Dan ternyata ta'arudnya itu wala murajjiha. Tidak ada satupun yang lebih unggul di antara dua saksi itu. Maka justru kedua persaksian itu dianggap batal dengan sendirinya. Oleh karena itu status barang itu kama la bayyinata. Ya. Fakana mongko ana apa syai' iku kama kaya perkara la bayyinata kang ora ana saksi iku maujud. Maka status benda itu justru menyerupai benda yang tidak ada persaksian di situ. Artinya berarti statusnya kembali kepada pihak ketiga ini, karena al aslu baqa'u ma kana ala ma kana, al aslu al-adam, begitu. Qauluhu fa in aqarra lamun iqrar sapa zuliyati wong kang duweni panyekel, artinya orang yang memegang barang itu namanya zuliyati, yakni pihak ketiga tadi. Dia mengaku ya bahwa barang itu milik salah seorang dari dua yang mendakwanya tadi. Qoblal bayyinati ing dalam sadurunge bukti utawa saksi, au ba'da utawa ing dalam sakmarine saksi, baik pengakuan itu diutarakan sebelum persaksian atau setelah persaksian, ya rujihat mongko den unggulake sapa bayyinatuhu saksine ahad. Nah, mengapa? Karena tadi dua saksi yang nilainya sama, tapi kemudian salah satunya dikuatkan dengan pengakuan dari orang yang memegang barang. Maka tentu
saksi yang awalnya ini hanya seimbang tapi salah satu telah dikuatkan dengan pengakuan, maka persaksian yang ada tambahan pengakuan itulah yang diunggulkan. Awid da'aya utawa mendakwa sapa isnani sayan ing siji barang, biadihima kang ing dalam kekuasaane isnani. Jadi saling mendakwa begitu ya. Jadi A mendakwa kepada B, B juga mendakwa kepada A. Wa aqamalan jumenengake sapa isnani bayyinataini ing dua saksi, masing-masing menghadirkan saksi. Ya fahuwa mongko utawi syai'an iku lahuma tetap kedua isnani, maka barang itu dibagi dua begitu. Jadi sebagian miliknya A, sebagian miliknya B. Karena dua-duanya saling mendakwa dan dua-duanya telah berhasil mendatangkan saksi yang kuat, maka berdasar pada prinsip nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair, ya, hakim memutuskan sesuai fakta persidangan sehingga dua-duanya dianggap benar. Oleh karena barangnya hanya satu dan yang dianggap benar ada dua, ya maka satu barang itu dibagi menjadi dua. Qauluhu idh laisa krana ora ana sapa ahaduhuma salah sijine isnani iku aula kang luweh ngehaki bihi kelawang syai'an minal akhari tinimbang sangking kang liya. Karena masing-masing dari keduanya itu sama-sama berhak, atau dengan bahasa yang sebaliknya, masing-masing sama-sama tidak lebih unggul daripada yang lain. Amma idza lam yakun, anapun ing dalem nalikane ora ana apa syai iku biyadi ahadin ing dalem penguasaane wong siji. Wa syahidat dan bersaksi sapa bayyinatun saksi, sapa bayyinatu kulin, saksine saben-saben siji lahu maring kulin, bil kulli kelawan sekabehane, bil kulli kelawan sekabehane. Qauluhu ya fayuj'alu, bil kulli kelawan sekabehane ya fayuj'alu mongko den dadekake, mongko den dadekake apa syai'an bainahuma ing dalam antarane isnani. Jadi ketika barang yang sama-sama disengketakan itu tidak berada pada salah seorang di antara dua yang saling mendakwa tadi, dan ada seorang saksi yang bersaksi, ya, masing-masing saksi dari keduanya tadi itu bersaksi bahwa mereka menguasai seluruhnya. Nah, jadi ini yang bedanya. Kalau yang awal dia hanya mengatakan bahwa barang itu milik dari kedua belah pihak begitu ya. Saksinya A bilang benda itu miliknya A, saksinya B bilang benda itu miliknya B begitu. Kalau kasus yang kedua enggak, justru wasyahidat bayyinatu kullin lahu bil kul begitu. Jadi dia menyatakan bahwa benda itu seluruhnya miliknya A, nah, gitu, untuk saksinya A. Saksinya B juga mengatakan sama, benda itu seluruhnya miliknya B. Jadi ada bil kulli ini ya. Ya fayuj'alu mongko den dadekake apa syai'an, den dadekake bainahuma ing dalam antarane isnani. Jadi di poro dua begitu ya. Di poro dua. Kalau yang awal tadi fahuwa lahuma gitu ya, fahuwa lahuma, jadi apa yang dipegang yaitu miliknya begitu ya.
Kalau yang kedua ini fayuj'alu bainahuma, maka barang yang satu itu dibagi dua. Wa mahallu tasakuti utawi panggonan saling geguguran, jadi saling menggugurkan. Iku idza waqa'a yang dalam nalikane terjadi apa ta'arudun perlawanan. Apa ta'arudun perlawanan. Apa ta'arudun perlawanan. Jadi saya ulangi lagi. Yang untuk awal tadi, yang untuk awal ini di fahuwa lahuma ini maksudnya bahwa barang yang dibawa oleh A yaitu miliknya A, dan barang yang dibawa oleh B miliknya B. Tapi dalam kasus yang kedua ini, karena baik A dan B sama-sama tidak pegang barang, ya, maka barang yang disengketakan itu dibagi dua. Jadi yang dimaksud fayuj'alu bainahuma. Qaluhu wa mahallu tasakuti utawi panggonane saling menggugurkan. Jadi dua saksi itu tadi saling menafikan begitu ya, sehingga sama-sama menjadikan tidak berlaku persaksian dari dua saksi dua pihak itu tadi. Iku idza waqa'a yang dalam nalikane terjadi apa ta'arudun perlawanan. Haitsu lam yatamayyaz ing dalam sekirane ora dadi beda. Sapa ahaduhuma salah sijine isnani bimurajjahin wa illa qudima wa huwa bayanu naqlil milki. Lamun dadi beda haitsu lam yatamayyaz ing dalam sekirane ora dadi beda sapa ahaduhuma salah sijine isnani, sapa ahaduhuma salah sijine isnani bimurajjahin kelawan perkara kang den unggulake, atau beginilah bimurajjihin begitu ya, kelawan perkara kang ngunggulake. Jadi mengapa dianggap dua persaksian itu justru saling menggugurkan? Karena posisinya berimbang. Beda lagi kalau salah satunya itu memiliki tambahan penguat. Nah, misalnya di samping persaksian dikuatkan juga dengan iqrar misalnya. Nah, itu tentu nanti yang menang ya yang saksi yang ada ikrarnya, ada pengakuan dari orang yang didakwa. Tapi kalau sama-sama saksinya dan tidak ada tambahan penguat untuk persaksian itu, ya maka dua persaksian itu dianggap sama ukurannya. Wa ilalan lamuno ora haitsu lam yatamayyaz kudima mongko den disiake sapa ahad, kudima mongko den disiake sapa ahad. Jadi sebaliknya, kalau diantara dua saksi itu ternyata ada yang lebih unggul begitu ya, ya maka yang lebih unggul itulah yang lebih didahulukan. Wahwa utawi bimurajjihin iku bayanun naqlil milki, menjelasake pindai kepemilikan. Nah, jadi di samping dia bersaksi, dia juga menjelaskan proses perpindahan kepemilikan itu. Sumal yadu nuli kari-kari utai panyekel fiye ing dalem syai'an iku lil muddai. Auliman to ketuwe wong akara kang ikrar sapa man.
ikrar sapa man lahu maring mudai atau manfaat kedue mudai bi kelawan syai'an awin taqala utawa pindah apa syai'an lahu maring ahad minhu sangking man thumma syahidani ae al murajjih nuli kari-kari utawi perkara kang ngunggulake iku syahidani dua saksi masalan kelawan umpamane ala syahidin ngalake ngatasi saksi siji wa yaminin lan sumpah sumasa bagi milkin nuli disike sumasa bagi milki ahadihima nuli disike kepemilikane salah sijine isnani bizikri zamanin kelawan nyebutake waktu au bayani anna utawa jelasake sak temene syai'an iku wulida dilahirake apa syai'an fi milki ing dalem miliki ahad masalan kelawan umpamane summa bizikri sababil milki nuli kelawan nyebutake sebab kepemilikan. Ini contoh-contoh hal-hal yang dapat menguatkan persaksian. Jadi ketika sebuah persaksian itu bernilai sama sehingga hakim memutuskan keduanya justru saling menggugurkan, hal yang kemudian menjadikan persaksian lebih unggul daripada persaksian yang lain itu itu dengan menggunakan murajjih, jadi perkara yang dapat mengunggulkan, jadi nilai plusnya begitu. Contohnya apa di situ? Contohnya adalah bayanun naqlil milki, menjelaskan tentang proses perpindahan hak milik. Termasuk juga menjelaskan misalnya bahwa orang yang didakwa sudah berikrar, ya. Jadi yang pertama menjelaskan tentang perpindahan kepemilikan, kemudian penguasaan itu berada pada pihak yang mendakwa atau pada pihak yang telah mengakui bahwa benda itu milik orang yang mendakwa. Atau juga misalnya saksinya dua, padahal saksinya B satu, saksinya A punya dua, maka yang dua ya tentu lebih unggul daripada yang satu, meskipun yang satu itu disertai dengan sumpah. Ini dan seterusnya ya. Ini beberapa hal yang menjadikan persaksian satu pihak lebih kuat daripada pihak lain. Awid da'aya utawa mendakwa sapa isnani sayan ing sesuatu biyati ahadihima kang ing dalem kekuasaane salah sijine isnani tasarrufan saking arah tasarrufe au imsakan atau menahan ya. Jadi biyati ahadihima itu baik dari sisi tasarrufnya atau dari sisi membawanya, menyimpannya, mengamankannya. Kudimat mongko den disiake sapa bayinatuhu saksine ahad min ghairi yaminin saking tanpa sumpah wa in ta'akhkhara senajan dadi keri apa tarikhu tanggale bayinah au kanat utawa ana sapa bayinah iku syahidan saksi wa yaminan lan sumpah
Wa bayyinatul khariji lan ana sapa saksine orang yang mendakwa begitu ya. Iku syahida ini dua saksi. Aulam tu bayin utawa orang jelasake sapa bayyinah sababal milki ing sebabe kepemilikan bayane ming syira'in saking tuku wa ghairihi lan sakliyane syira'. Tarjihan karena mengunggulkan libayinati sahibil yadi maring saksine wong kang duweni penguasaan barang biadihi kelawan kekuasaane sahibil yad. Wa yusamma lan den sebut sapa sahibul yad ad-dakhil. Jadi istilah tadi ada al-kharij, ini maksudnya yang mendakwa, ini yang tidak memegang barang. Sedangkan yang memegang barang atau sahibul yad itu adalah disebut ad-dakhil. Wa in hukima bil ula qabla qiyamis tsaniyah. Wa in hukima senajan digawe hukum apa bil ula saksi kang pertama qabla qiyamis tsaniyati ing dalem sadurunge jumenenge saksi kedua. Au bayanat utawa jelasake sapa bayinatul khariji saksine pihak luar, yakni pihak yang mendakwa tadi ya. Sabab milki yang sebab kepemilikane al-kharij. Naam yo bener jarene mana tadi? Naam yo bener jarene kudimat bayyinatuhu. Lau syahidat lamun nyaksani sapa bayyinatul khariji. Saksine pihak luar, yakni yang mendakwa ya, yang tidak sedang menguasai barang. Bianau kelan saat temene kharij iku ishtara tuku sapa kharij hu ing syai'an. Tuku minhu sangking sahibil yad. Jadi saksi dari orang yang mendakwa itu mengatakan bahwa benda itu telah dibeli ya oleh orang yang mendakwa. Au mimba'ihi utawa saking wong kang tuku ing ing syai' begitu. Jadi saksi itu mengatakan pihak al-kharij selaku pendakwa dia telah membeli barang dari orang yang membeli barang itu dari orang yang didakwa. Jadi orang yang didakwa jual barang dibeli oleh baik dibeli oleh kharij. Itu pengakuan dari syahidnya, dari saksinya kharij itu. Masalan kelan umpamane kudimat mongko den disiake sapa bayyinatul kharij. Mengapa lebih didahulukan, lebih diterima begitu ya? Libut lanil yadi karena batale penguasaan barang khina idin ing dalam nalikane iki syahada. Karena sejak ada pengakuan bahwa al-kharij telah membeli barang itu dari pihak yang menguasai barang atau dari pihak yang membeli dari yang menguasai barang, pengakuan itu telah membatalkan tentang status kepemilikan, status penguasaan barang. Karena dengan telah diterimanya informasi bahwa barang itu dibeli orang, otomatis orang yang pegang barang itu sudah melepaskan barangnya. Qauluhu walau aqama lamun jumenengake sapa al-khariju, pihak yang mendakwa yang tidak menguasai barang, bayinatan ing saksi. Bayinah itu sebenarnya alat bukti ya, bisa berupa saksi atau sumpah, itu bayinah. Jadi saksi maksudnya ya, bayinah itu ini dimaknai saksi oleh beberapa ulama, tapi kalau makna lebih umumnya ya alat bukti begitu ya.
Biana dakhila klan sak temene dakhil iku akara mengakui sapa dakhil mengakui sapa dakhil lahu kedue kharij bil milki kelawan kepemilikan. Jadi kalau pihak kharij itu berhasil mendatangkan saksi yang membuktikan bahwa pemilik barang telah mengakui bahwa kepemilikan barang itu adalah miliknya orang yang mendakwa, yaqudimat mongko den disiake sapa bayinah walam tangfa lan ora manfaati hu ing dakhil apa ta sapa bayinatu saksine dakhil bil milki persaksian bil milki kelawan kepemilikan illa ing zakarat kejaba lamun nuturake apa bayinah intikolan ing ngaliye barang begitu ya atau ngaliye sifat kepemilikan intikolan ing ngaliye sifat kepemilikan mungkinan kang mungkin minal muqorri atau saking wong kang den akoni sapa lahu al ilaihi maring dakhil ya, kecuali dia menyebutkan bahwa meskipun awalnya dakhil mengakui bahwa hak kepemilikan telah berpindah, tapi setelah berpindah itu kepemilikan kembali lagi kepada pihak ad-dakhil begitu. Beda kalau pengakuannya begitu ya bisa dipertimbangkan. Tapi kalau tidak ya lam tangfa'hu, tidak bernilai manfaat, artinya ditolak begitu ya. Hadza utawi iki iku in aqoma lamun menengake sapa dakhil ha ing bayinah ba'da bayinatil khariji ing dalam sakmarine saksine kharij bi khilafima kelawan ulayani masalah lau aqoma kang lamun menengake sapa dakhil ha ing bayinah qabla ing dalam sadurunge bayinatil kharij li annaha karena sak temene bayinatul kharij iku innama tusma'u angin postine den rungokake diterima sapa bayinatul kharij ba'daha ing dalam sakmarine bayinatul sebentar li annaha karena sak temene mana tadi iku innama tusma'u ba'daha li annaha karena sak temene sebentar bayinatud dakhil begitu ya iku innamatus mau angin pestine diterima sapa bayinatud dakhil ba'daha ing dalam sakmarine bayinatul kharij di anal asla karena sak temene hukum asal fi janibi ing dalam arah-arahe ad-dakhil iku al-yaminu sumpah fala ya'dilu mengko ora ngalih sapa ad-dakhil anha saking yamin madamat ing dalam selagine langgeng apa yamin iku kafiatan kang nyukupi. Jadi pada prinsipnya orang yang mendakwa atau kharij dia harus mendatangkan saksi atau alat bukti. Setelah itu pihak ad-dakhil yang didakwa dia bisa mengajukan melalui penolakan melalui sumpahnya. Fala ya'dilu anha madamat kafiyah, maka bagi yang didakwa ketika masih mencukupkan dengan bersumpah tidak perlu harus sulit-sulit mencari bukti. Furu'un law uzilat iyaduhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.